Terima kasih Anda masih bersama Lintas Sepekan. Puncak Hari Pers Nasional HPN 2025 di Kalimantan Selatan yang dipusatkan di halaman kantor Gubernur Kalsel terasa penuh kehangatan dan meriah. Tidak hanya dihadiri para pejabat setempat, tapi hadir juga pejabat tinggi negara. Salah satunya Menteri Kebudayaan RI Fadlizon mewakili Presiden RI. Di kesempatan itu Gubernur Kalsel Muhyiddin menerima anugerah pena emas dari PWI Pusat atas kontribusi luar biasa bagi perkembangan pers nasional. Di bawah panggung megah Puncak Hari Pers Nasional 2025 dipusatkan di halaman kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru berlangsung meriah Minggu 9 Februari 2025. Tarian kreasi dari Sanggar Nuansa Banjarmasin, yakni Tari Limpuar, menyambut kedatangan para tamu undangan yang hadir, diantaranya dari pejabat tinggi negara seperti Menteri Kebudayaan RI Fadlizon, Dirjen Bina Marga Kementerian PU Roy Rizali Anwar, Forkopimda Kalsel, dan ribuan wartawan dari berbagai provinsi di Indonesia. Puncak HPN ditandai dengan pemukulan tabuhan tradisional yang juga diikuti para pimpinan Forkopimda Kalimantan Selatan. Baik, kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Hari Pers Nasional 2025. Dalam sambutannya, Fadlizon menyatakan pentingnya peran pers dalam kehidupan karena pers menjaga memori kolektif bangsa. Tak hanya itu, pers yang baik adalah pers yang mengajar dan mendidik, bukan hanya mengabarkan. Insan pers juga diajak untuk merenungkan kembali peran pers dalam menjaga kedaulatan dan menjaga ketahanan sosial. Pers punya peran strategis dalam menjaga kedaulatan pangan, bukan hanya mengabarkan, tapi juga mengawal kebijakan dan mengawasi transparansi dalam sektor vital dan pangan. Dan saya kira peran pers ini sangat penting, terutama bagaimana memberikan informasi yang akurat, dan lebih dari itu juga tentu dalam rangka untuk memberikan literasi dan juga penguatan terhadap berbagai kebijakan terkait dengan ketahanan, kemandirian, dan kedaulatan pangan kita ke depan. Sementara itu, Ketua PWI Pusat Henry Sehabangun menyatakan PWI ingin kembali ke jati diri bangsa untuk menjaga kedaulatan bangsa. Ini merupakan warisan yang diturunkan para pendahulu berdasarkan Kongres PWI pertama 9 Februari di Solo. Salah satunya mendukung program ketahanan pangan yang menjadi bagian dari program Presiden RI. Program andalan Presiden Prabowo Subianto adalah ketahanan pangan, nanti yang kaitannya dengan independensi, berdikari yang berujung pada kesejahteraan rakyat dan kemandirian bangsa. Jadi PWI mengambil tema itu bersama komponen pers lainnya untuk menyatakan bahwa kami siap mengawal program yang ujung-ujungnya adalah kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Sementara itu di akhir Puncak HPN 2025 juga dimeriahkan dengan berbagi penghargaan, yakni berupa anugerah jurnalistik Adi Negoro yang diserahkan kepada para jurnalis radio, cetak, televisi, dan online. Muhail Banjar TV. Perayaan Puncak Hari Pers Nasional tahun 2025 yang berjalan sukses di Kalimantan Selatan menjadi momentum istimewa. Pasalnya Gubernur Kalsel Haji Muhyiddin menerima anugerah pena emas dari Persatuan Wartawan Indonesia. Anugerah pena emas ini diberikan kepada Gubernur Kalsel atas jasa-jasa luar biasa untuk kepentingan pers nasional. Jasa-jasa luar biasa untuk kepentingan pers nasional. Dan untuk ini kami mengundang untuk naik ke atas panggung Sekretaris Daerah, PLH Sekretaris Daerah. Gubernur Haji Muhyiddin melalui PLH Sekda Prop Kalsel Muhammad Syarifuddin juga menyerahkan buku Bumi Lambung Mangkurat
bentangan zamrud lumbung pangan, pertanian dan wisata kepada Menteri Kebudayaan RI Fadlizon. Dalam sambutannya, PLH Sekda Prof Kalsel Muhammad Syarifuddin mewakili Gubernur Kalsel mengatakan, di hari yang bersejarah dan istimewa ini, pers dapat terus memantapkan perannya sebagai pilar keempat demokrasi, menyebarkan informasi yang akurat, membangun kritik sosial yang sehat dan berimbang. Pemerintah Provinsi Kalsel juga menyatakan siap bekerja sama dan merangkul semua insan pers dalam memajukan dunia pers. Momen HPN ini pers kiranya dapat memantapkan peran strategisnya sebagai pilar keempat demokrasi, menyebarkan informasi yang akurat, membangun kritik sosial yang sehat dan berimbang, serta ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam menyusun program-program pembangunan. Kerja bersama dan merangkul semua insan pers dalam memajukan dunia pers. Begitu pula kami berharap agar pers... Lebih jauh, Syarifuddin berharap pers di Indonesia semakin maju, semakin berkembang dan semakin profesional. Muhail, Banjar TV. Komando Distrik Militer atau Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menggelar uji coba program pemerintah makan bergizi gratis di beberapa sekolah di Hulu Sungai Selatan. Makan bergizi gratis yang menjadi program andalan Presiden RI Prabowo Subianto bertahap dimulai serentak di 26 provinsi di Indonesia. Kodim 1003 HSS bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kebudayaan setempat melakukan uji coba program makan bergizi gratis di sejumlah sekolah di Hulu Sungai Selatan. Sedikitnya 295 pelajar jenjang PAUD dan SD merasakan sajian menu nasi ayam goreng tepung, sayur sup, dan potongan buah papaya dalam kotak makanan. Uji coba program ini berlangsung di 4 sekolah terpilih di Kecamatan Kandangan, yakni SDN 4 Kandangan Kota, Jalan Aluh Idut, Tinggiran, Kandangan, sebanyak 155 orang, TK Negeri 1 Kandangan sebanyak 101 orang, dan TK Budi Mulia di Jalan Pemuda sebanyak 16 orang, serta TK Kartika 5, Jalan Aib KS Tubun, Kandangan sebanyak 23 orang. Program ini dilaksanakan secara bertahap di beberapa kecamatan di Hulu Sungai Selatan dengan tujuan untuk meningkatkan gizi anak-anak di sekolah. Untuk memastikan program ini berjalan lancar, Dandim 1003 HSS Letnan Kolonel Infanteri Putut Januarto melalui Perwira Seksi Perencanaan Kapten CPL Marhani dan Perwira Seksi Teritorial Kapten Infanteri Saiful Bahri bersama Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Haji Ahmad Supyan dan jajaran Polres Hulu Sungai Selatan melakukan peninjauan langsung pada beberapa sekolah tersebut. Setibanya di titik sekolah yang dituju, mereka mengecek langsung makanan yang sudah siap dibagikan kepada seluruh siswa dan memimpin doa sebelum makan. Perwira Seksi Perencanaan Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan, Kapten CPL Marhani menyebut, program ini sangat luar biasa, dengan ini akan membangun peradaban baru yang kuat, dimulai dari anak-anak ini merupakan cikal bakal tumbuh generasi baru. Diakui Marhani, dari pelaksanaan program perdana ini, ada beberapa hal yang mesti terkoordinasi dengan baik, diantaranya selalu menghimbau anak-anak untuk membudayakan cuci tangan sebelum makan. Kegiatan ini bukan hanya membangun sebuah kebiasaan baru yang luar biasa, namun membangun sebuah kehidupan sosial di kelas, karena dari pendidikan itulah bisa membangun sebuah peradaban baru yang unggul ke depan, sehingga akan menghasilkan generasi yang kuat, negara akan kuat. Hari ini kami Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan bersama-sama dengan Dinas Pendidikan dan terkait yang ada di Kabupaten Selatan, kami melaksanakan uji coba, yaitu mendukung program pemerintah yang mana pelaksanaan makan bergizi gratis. Jadi sebelum terbitnya pelaksanaan secara resmi, hari ini kami melaksanakan uji coba. Ini merupakan swadaya dari Kodim 1003 Hulu Sungai Selatan. Hari ini kami membagikan di 3 taman kanak-kanak, kemudian 1 SD. Sehingga nanti pada saat pelaksanaan resminya, kita sudah bisa berjalan dengan
lancar sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Ahmad Supyan menyambut antusias uji coba program makan bergizi gratis ini. Selain itu, uji coba ini dapat meluas ke seluruh wilayah di Hulu Sungai Selatan sambil menunggu peluncuran resmi dari program tersebut. Supyan berharap targetnya tidak hanya sekitar 300 siswa, tetapi bisa menyasar seluruh sekolah di Hulu Sungai Selatan, sekitar 45.000 pelajar dari jenjang PAUD sampai Ponpes yang menjadi sasaran dari program tersebut. Dan tentunya harapan kita bahwa ini adalah awal yang bagus dan kita akan tindak lanjuti melalui petunjuk teknis yang mungkin tidak berapa lama lagi akan turun, sehingga sinergisitas ini akan semakin kuat, dan kita berharap bahwa bukan di uji coba saja, nanti mungkin pelaksanaan secara resminya tentunya tetap peran TNI Polri untuk mendukung usaha kita untuk bagaimana anak-anak kita mendapatkan pelayanan yang terbaik. Tentunya kita juga mempertimbangkan menu gizi yang sesuai, dan ini sudah dilakukan uji coba ini. Tentunya harapannya bahwa anak kita melihat mereka sangat senang, dan tentunya kami pun tidak tinggal diam. Siswa kami juga sangat senang dan kami sekali lagi menyampaikan terima kasih. Dari segi makanan yang disajikan pun variatif dan sangat sesuai dan apa yang diharapkan siswa. Mudah-mudahan dengan ini kecukupan gizi bagi anak, menambah semangat belajar, dan ujung-ujungnya nanti siswa menjadi berprestasi di bidangnya masing-masing. Abdian Syahkandangan melaporkan untuk Banjar TV. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI Provinsi Kalimantan Selatan merayakan HUT ke-50 IWAPI dengan beragam kegiatan dan turut dihadiri Ketua TP PKK Provinsi Kalsel Hajah Fathul Jannah. Sementara itu, semakin banyaknya perempuan yang giat menjalankan kewirausahaan, DPD IWAPI Provinsi Kalsel berharap pengajuan sertifikat halal yang saat ini digaungkan pemerintah bisa didapatkan dengan lebih singkat, mudah, dan sederhana. Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia IWAPI merayakan HUT-nya yang ke-50 serentak di seluruh Indonesia, tidak terkecuali di Provinsi Kalimantan Selatan, yang menggelar beragam kegiatan mulai dari bakti sosial, pengobatan gratis, pembagian sembako, pembagian makanan bergizi gratis, hingga puncaknya melakukan syukuran lewat pemotongan tumpeng, berlangsung di Aula Ciputra Hospital di Kompleks Citraland, Kecamatan Kertak Hanyar, Selasa 11 Februari tadi. Peringatan HUT ke-50 IWAPI ini terasa spesial karena turut dihadiri Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Kalimantan Selatan Hajah Fathul Jannah, perwakilan Dharma Wanita, Kepala Dinas DP3AKB Kalsel Sri Mawardi, dan seluruh anggota IWAPI Kabupaten Kota se-Kalimantan Selatan. Ketua Tim Penggerak PKK Kalsel Hajah Fathul Jannah menyampaikan rasa bangga atas perjuangan para pengusaha wanita di Banua ini yang terus mengembangkan organisasi IWAPI untuk selalu eksis, maju, dan bermanfaat bagi masyarakat.
Syukuran HUT setengah abad IWAPI ini menjadi momentum penting dalam mendorong dan memperkuat organisasi IWAPI untuk terus berperan serta berkontribusi dalam meningkatkan potensi kewirausahaan perempuan yang ada di Banua. Untuk itu, Hajah Fathul Jannah berpesan agar IWAPI bisa terus bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat, untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi kemajuan pengusaha perempuan, sesuai dengan tagline pemerintah Provinsi Kalsel, bekerja bersama merangkul semua. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini Ulun dapat menghadiri bertepatan dengan 50 tahunnya IWAPI di Kalimantan, di seluruh Indonesia. Itu untuk harapannya untuk IWAPI di seluruhnya, khususnya Kalimantan Selatan, semoga semakin sukses dan bekerja bersama merangkul semua sesuai dengan slogan Bapak, merangkul ke semua lapisan masyarakat, khususnya kita di Kalimantan Selatan. Sukses dan membawa keberkahan untuk kita semua. Inovasi beliau, Ibu Ketua, sangat maju, sangat sukses, di mana dia ada kerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, kolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, kegiatan untuk sosial, kebudayaan masyarakat sering dikerjakan dari IWAPI. Mantap, luar biasa, saya sangat berkesan. Dalam kesempatan tersebut juga digelar seminar kesehatan dan public speaking tentang osteoporosis yang disampaikan oleh Dr. Husda Dharma Putra dalam mengedukasi anggota IWAPI untuk mencegah terjadinya penyakit tulang keropos dan mudah patah tersebut. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Oke, setelah ini sebagai salah satu organisasi wanita yang terus eksis hingga mencapai usia 50 tahun atau setengah abad, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI terus meningkatkan upayanya dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan, khususnya pemberdayaan secara ekonomi. Untuk itu, DPD IWAPI Provinsi Kalimantan Selatan mengharapkan kepada seluruh pengurus DPC yang ada di kabupaten kota untuk selalu konsisten memberikan inovasi kepada pengusaha UMKM yang ada di Banua dengan menjalin kolaborasi bersama seluruh pihak sebagai garda depan dalam memberikan kontribusi nyata untuk daerah. Terlebih saat ini 60% dari perempuan yang ada di Banua kini telah menjalankan usahanya masing-masing, mulai dari bisnis catering, ekonomi kreatif, mengelola kamar kos, perias pengantin, dan usaha lainnya, dengan harapan bisa saling bersinergi dalam menciptakan pertumbuhan pasar yang lebih baik lagi. Ketua DPD IWAPI Provinsi Kalsel Sinta Laksmi Dewi mengharapkan program pemerintah pusat pemenuhan kewajiban sertifikasi halal bagi semua produk makanan dan minuman untuk semua pengusaha baik besar, menengah, kecil maupun mikro bisa didapatkan dalam waktu yang lebih singkat. Selain itu, DPD IWAPI Kalsel juga nantinya akan menjalin kerjasama dengan Kementerian Agama untuk nantinya bisa memberikan penyuluhan yang baik kepada seluruh pengusaha perempuan yang ada di Banua agar nantinya bisa teredukasi dengan baik sehingga nantinya implementasi dari sertifikasi halal ini bisa selaras dan sesuai dengan yang diharapkan. Kita harapkan ini sertifikat halal bisa didapatkan dalam waktu yang lebih singkat. Saat ini halal katanya sudah harus tapi juga masih lama ya. Jadi kita harapkan nanti ada semacam transformasi bahwa ini nanti akan didapatkan secara lebih mudah, lebih simple begitu ya, lebih sederhana lagi tanpa mengurangi daripada kualitas halal itu sendiri. Dan terminasi halal ini sekarang macam-macam ya, katanya harus pakai truk halal, apa halal. Kita juga perlu nanti mungkin kerjasama dengan Kementerian Agama untuk bagaimana sebenarnya
implementasi halal ini bagaimana mengartikannya sehingga kita tidak salah melangkah. Begitu juga penting sekali untuk para pengusaha kuliner, ini dapurnya itu harus terpisah daripada dapur rumah tangga untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, ini kadang-kadang masih jadi kendala. Kita harapkan nanti ada penyuluhan gitu yang lebih detail. Terpisah itu seperti apa? Bukan pisah rumah kan harusnya ya, hanya terpisah supaya tempatnya lebih higienis dan seterusnya. Penetapan kewajiban pemberlakuan sertifikasi halal ini merupakan bentuk program dari pemerintah dalam menjamin kualitas segala jenis produk konsumsi yang beredar di pasaran agar sesuai dengan syariat agama dan menjadi nilai tambah bagi produk untuk meningkatkan kualitas maupun daya saing yang berdampak pada meluasnya jangkauan pasar yang dicapai. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Usai pariwara berikut, Menteri Kebudayaan RI Fadlizon kunjungi tempat wisata dan kebudayaan di Banjarmasin. Informasinya akan hadir sesaat lagi.